Hari ini kita akan memulai bahasan dengan tema takdir. Kalau teman-teman ada yang mau mengangkat topik seputar bahasan tersebut, bisa chat saja. Bismillah ya. Kenapa kita membahas takdir? Kembali lagi, acuan kita adalah waktu. Maksudnya waktu gimana? Kalau di Al-Bidayah wa Nihayah, kita belajarnya itu mulai dari penciptaan yang pertama sampai ciptaan yang terakhir. Nanti di bahasan ini nanti ciptaan terakhirnya manusia gitu ya. Nah, begitu diciptakan, materinya akan mengikuti alur kehidupan manusia itu sendiri dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Cuma nanti tentatif aja ketika sudah sampai manusia, teman-teman mau loncat ke topik-topik tertentu nggak masalah. Insya Allah nanti saya share lewat Ridwan materi untuk 30 hari ke depan apa saja. Kalau mau disesuaikan bisa. Oke, jadi setelah Allah ciptakan Arsy, Allah ciptakan yang namanya Al-Qalam. Al-Qalam itu pena. Pena ini diperintahkan Allah untuk menulis segala sesuatu. Kalau kemarin kita bahas ada 4 tahapan penciptaan, maka Al-Qalam ini dapat tugas untuk ambil bagian pada tahap penciptaan yang kedua, yaitu Alkitab. Tahap penulisan takdirnya Allah, ilmunya Allah, ketetapannya Allah. Kenapa kok Allah perlu menulis? Kembali lagi, bukan Allah yang butuh menulis, tapi kita yang butuh menulis. Jadi sering-sering mengambil hikmah aja daripada mempertanyakan. Allah yang maha tahu, Allah yang tidak mungkin lupa, Allah yang maha cerdas saja menulis, mencatat. Apalagi kita manusia yang mudah lupa, dan segala macam. Itu ya. Nah, Al-Qalam ketika diperintahkan Allah untuk menulis segala sesuatu, dia bertanya, ya Allah, di manakah saya harus menulis? Maka kemudian Allah ciptakan Lauhil Mahfud sebagai tempat Al-Qalam menulis. Lauhil Mahfud itu sebuah kitab. Lauh artinya kitab ya teman-teman. Mahfud artinya yang dijaga. Lauhil Mahfud dijaga dari apa? Yang pertama dijaga dari makhluk. Jadi nggak ada yang tahu apa isinya selain Allah. Yang kedua dijaga dari perubahan. Begitu Lauhil Mahfud selesai ditulis, maka dia tidak bisa berubah lagi karena ketetapan Allah sudah mutlak. Kemudian sering ada pertanyaan, kok gitu takdir bisa dirubah apa enggak? Aku langsung to the point aja ya. Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Bentar. Ini biar nggak rancu. Jadi kegiatan tulis-menulis di langit itu banyak, kegiatan tulis-menulis takdir itu banyak. Di Lauhil Mahfud kan tertulis takdir, tertulis ketetapan Allah. Kemudian malaikat Raqib Atid itu juga menulis, ya kan? Ada kegiatan tulis-menulis juga di situ. Yang ditulis dosa sama amal. Dosa dan amal ini bisa paten. Kapan bisa patennya? Satu, antar waktu sholat. Pernah dengar kalau sholat itu menggugurkan dosa? Atau misalnya langkah ke masjid, kaki kanannya meninggikan derajat, yang satu menggugurkan dosa, gitu kan? Terus waktu rukuk dan sujud, dosa-dosa kita berguguran. Kamu bisa aja anggap, misalnya kamu berdosa di waktu zuhur. Kemudian jatah ngilangin dosanya itu waktu asar, waktu sholat asar. Tapi kamu nggak sholat, kamu sholatnya maghrib. Nah, selang waktu antar dosa yang kamu lakukan di waktu zuhur itu udah pakem karena jatah hilangnya waktu asar sudah habis, misalnya. Atau malaikat Raqib Atid itu nyatetnya waktu
ganti shift waktu tiap pagi dan tiap sore. Bisa aja kamu anggap ketika kamu beramal di siang hari, sebelum tiba waktu malam kamu berbuat dosa yang bikin amal itu gugur, amalmu dihapus di catatannya. Yang pakem itu ya yang dibawa naik. Di sisi Allah tercatatnya seperti apa ketika dibawa. Sebaliknya kamu berbuat dosa di malam hari sebelum masuk waktu siang, kamu beramal yang menggugurkan dosa tersebut. Dosanya dihapus dulu, ketika catatan amalnya naik, waktu malaikatnya ganti shift, dosamu udah nggak ada. Jadi udah ditulis, dihapus lagi. Ya ada perubahan catatan. Kemudian tiap hari Kamis amalan itu diangkat. Ini juga waktu-waktu kalau kita perlu waspada catatan amal kita, catatan dosa itu dicatat permanennya seperti apa. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban juga berlaku seperti itu. Kemudian ketika kita wafat juga berlaku demikian. Orang yang baik catatannya akan abadi di Iliyin, yang buruk akan abadi di tempat namanya Sijin. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lengkapnya bisa cek di surat Al-Mutaffifin. Itu ya. Terus ada kegiatan tulis-menulis yang lain selain catatan amal, yaitu catatan rizki manusia buat kita masing-masing. Kapan itu diberikan? Catatan itu ada waktu roh kita ditiup ke dalam janin. Roh kita ditiup ke dalam janin itu usia 40 hari dalam kandungan. Yang ditulis apa saja? Yang ditulis 1, umur, 2, rezeki, 3, kesehatan, 4, jodoh. Pokoknya kegiatan hidupmu tuh apa aja. Kalau teman-teman cek di Jami Bekantan, yang bagian ini pertanyaan hisab kita di akhirat yang 10 pertanyaan itu, ada bagian nikmat eksternal. Nah, utamanya nikmat eksternal itu yang dicatatkan. Kita dapat hembusan angin seperti apa, kapan, kita ngerasain hujan kapan, di mana, kita sakit apa, di usia berapa, kita menikah dengan siapa, kapan, kita wafat di mana, sampai kita besok masuk surga atau neraka. Kalau dalam riwayat, istilah surga neraka ini dikatakan telah tercatat hamba itu sebagai orang yang beruntung atau orang yang merugi. Yang dicatat sebagai orang beruntung itu masuk surga, yang merugi masuk neraka. Itu catatannya sudah ada sebelum kita lahir. Ini salah satu kegiatan tulis-menulis yang kita nggak tahu. Dalam kaitan ini adalah kegiatan tulis-menulis mengenai takdir. Selain yang di Lauhil Mahfud. Nah, yang di Lauhil Mahfud itu kan nggak bisa berubah. Yang bisa berubah itu catatan yang dibawa malaikat. Yang di Lauhil Mahfud itu ketetapan untuk seluruh alam, seluruh makhluk. Yang dibawa malaikat itu ketetapan untuk tiap individu. Bedanya adalah yang dibawa malaikat itu dia bukan dia dia fungsinya untuk panduan malaikatnya ngasih rezeki ke kita. Jadi kan Allah memakai perantara nih. Kalau kita balik ke hari kemarin, Allah pakai perantara itu sebagai perlindungan buat kita kan. Nah, kita lihat Allah aja hancur, apalagi Allah datang ngasih kamu mobil misalnya. Kan wagu banget toh. Kita juga nggak pantas sebagai makhluk yang hina diperlakukan sedekat itu, semulia itu. Orang ketemu Rasulullah saja kita mungkin ada rasa malu atau ada rasa berdosa. Makanya Allah pakai perantara malaikat supaya kita masih enjoy aja jadi manusia. Masih bisa berkehidupan sehari-hari seperti biasa. Iyo, lisahmu ya segitu-gitu aja, tenangmu ya segitu-gitu aja. Enggak cuetan lah. Kalau teman-teman mau sedikit mengambil hikmah tentang perubahan karakter setelah kita dapat hidayah atau dapat ilmu,
Bisa dicek namanya Gus Ja'far. Nanti kalau ada kesempatan kita bahas beliau. Tak tulis jenenge ning chat. Yoi. Sampai mana tadi aku maaf lupa. Oh iya, kalau Allah bilang kita bisa meminta apapun dan ketetapan itu akan dirubah waktu malam Lailatul Qadar. Yang dirubah itu ketetapan yang dibawa sama malaikat. Jadi malaikat kan megang catatan nih. Oh, si Ridwan dikasih rezeki 1 M minggu depan. Terus Ridwan berdoa nih pas malam Lailatul Qadar, ya Allah mbak aku iso tuku Suzuki Ignis ngono misalnya. Nah, sama Allah kabul tuh 1 M-nya diganti sama Suzuki Ignis. Jadi ada pergantian ketetapan di sana. Di catatan yang dibawa malaikat, bukan yang ada di Lauhil Mahfud. Sedang yang tertera di Lauhil Mahfud itu pakem. Dikatakan bahwa Ridwan lahir dengan ketetapan dapat rezeki 1 M, tapi waktu malam Lailatul Qadar Ridwan minta Suzuki Ignis, maka ketetapan rezeki yang di awal diganti dengan apa yang dia minta waktu malam Lailatul Qadar. Itu misalnya. Nah, segala sesuatu tentang ketetapan kita yang dibawa malaikat itu bisa kita ikhtiarkan untuk berubah. Karena kita nggak tahu yang dicatat Allah itu seluas apa kemungkinannya. Bahkan surga neraka yang udah fix tadi bisa dirubah, jodoh yang sudah ditulis di awal juga bisa dirubah, waktu kematian, tempat kematian juga bisa dirubah. Baik dengan doa maupun dengan ikhtiar. Ada kalimat mungkin aku sedikit miss ya penggunaan diksinya, tapi kurang lebih seperti ini. Doa itu ikhtiar dengan lisan, dengan hati. Ikhtiar itu doa dengan perbuatan. Jadi nek di catatan hidupmu kamu mati umur 10 tahun, 10 tahun, kamu mati umur 30 tahun misalnya. Tapi kamu ikhtiar, makanmu sehat, olahragamu teratur, sholatmu tertib, gerakannya benar. Bisa jadi tanpa kamu minta diperpanjang umurnya, ketetapan itu berubah sendiri. Jadi catatan amal yang dibawa malaikat itu bisa berganti menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk tergantung doa dan ikhtiar kita. Misalnya John Hilmy ditakdirkan jadi penguasa dunia, tapi dia berdoanya minta jadi presiden. Yo kalau kabul jadi presiden. Kan itu lowering grade-nya. Nah, sebaliknya bisa juga jadi lebih tinggi. Orang yang bunuh diri, dia mempercepat waktu matinya dengan ikhtiar. Kira-kira kayak gitu. Walaupun tidak semua orang yang bunuh diri berlaku padanya mengubah keadaan takdir. Termasuk tidak semua orang yang berdoa atau berusaha berlaku padanya dia merubah catatan takdirnya. Makanya Umar bin Khattab berdoa itu dengan adab, kalimatnya 2 selalu. 1, ya Allah kalau engkau menghendaki demikian jangan diganti, kalau engkau menghendaki demikian tolong diganti. Jadi ketika Umar meminta sesuatu yang baik, ya Allah ketika engkau menetapkanku sebagai penduduk surga, maka jangan, dan ketika engkau menetapkanku sebagai penduduk neraka, maka tolong diganti. Adab ini bisa dipakai kalau teman-teman berdoa untuk hal-hal yang mungkin teman-teman butuhkan atau teman-teman inginkan. Misalnya mau kerja di mana, ya Allah kalau takdirku nggak kerja di sana, tolong diganti di situ. Kalau takdirku memang di situ, tolong jangan diganti di tempat yang lain. Gitu kira-kira masalah takdir. Ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut? Ya, saya anggap aman dulu ya sementara. Ya, waktu kematian itu tetap catatannya. Tadi kalau kita singgung ada 2 tempat ya, di Lauhil Mahfud sama di catatannya malaikat. Tapi yang menentukan yang menentukan waktu itu sakjane kita sendiri. Jadi kita diberi kuasa untuk mempengaruhi itu.
Kalau balik ke pertanyaannya Sandi hari pertama yang tentang asma Allah ya baru, Allah itu tahu pilihan kita, paham nggak? Jadi kamu ikhtiar untuk hidup sampai 1000 tahun. Untuk makhluk-makhluk yang diberi kebebasan, Allah itu tahu, jadi kayak mengizinkan dong. Gimana ya? Soalnya ada pendapat yang menyimpang masalah takdir. Ada dua pendapat, yang satu Jabariyah, yang kedua Qadariyah. Yang salah satunya mereka berpikir Allah itu fix Musa surga, Fir'aun neraka. Kamu nggak punya pilihan sama sekali. Kamu mati kapan? Ya udah matinya di situ. Caranya gimana? Ya udah caranya kayak gitu. Yang satunya lagi, dia terlalu lunak. Dia berpikir Allah itu cuma menciptakan, tidak ngontrol, tidak tahu. Allah nggak tahu habis ini aku bakal ngomong apa. Tapi Allah tahu, Allah bisa lihat semuanya dan nyatat semuanya. Baru ketika semua selesai, Allah hisab, Allah adili. Tapi pendapat yang baik adalah di antara keduanya. Jadi Allah tuh tahu pilihanmu apa aja dari awal dan dibiarkan. Jadi surgamu itu ya Allah tahu kamu masuk surga karena ikhtiarmu bisa membawa kamu masuk surga. Orang yang masuk neraka, Allah tahu dia masuk neraka bukan karena Allah pengen dia masuk neraka. Gitu. Itu berlaku juga untuk hal-hal lain kayak mati, kayak rezeki. Gitu ya. Terus takdir ini tiap kali kita berbuat sesuatu, berpikir sesuatu, merasa sesuatu, meniatkan sesuatu, dia akan berubah sesuai dengan pilihan kita sendiri-sendiri. Misalnya gini nih, habis ini selesai, ada yang jogging, ada yang terus sarapan, ada yang terus belajar lagi, ada yang terus silaturahmi, ada yang terus baca buku. Pokoknya dari sekian banyak opsi yang bisa kita lakukan, kita milih opsi yang A dengan yang B itu akan sangat berpengaruh dengan kehidupan kita berikutnya. Ya, teman-teman pernah dengar butterfly effect? Diumpamakan ada kupu-kupu mengepakkan sayapnya di sebuah taman di Amerika, di US. Nah, kan dari kepakan itu angin gerak dikit kan. Dari angin yang bergerak sedikit itu, dia jadi badai besar di Amerika Selatan. Jadi kamu coba teman-teman sekarang ngangkat tangan kanan atau tangan kiri satu aja. Terus di hitungan ketiga, teman-teman mengacungkan jari, boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat, boleh semuanya. Ya. Satu, dua, tiga. Nah, mungkin teman-teman ada yang ngacungin satu jari, ada yang ngacungin dua jari, ada yang ngacungin 5 jari. Bisa jadi, nek kamu milih jari yang lain, kamu nikah sama orang yang beda besok. Jadi kamu ngacungin satu jari, kamu nikah sama siapa, ngacungin 2 jari, kamu nikah sama siapa. Padahal menurutmu itu nggak ada pengaruhnya. Tapi di sisi Allah itu besar sekali. Semakin baik perbuatan yang kita lakukan, maka semakin baik pintu takdir yang terbuka, dan semakin buruk perbuatan yang kita lakukan, maka semakin buruk pula pintu takdir yang kebuka juga. Yang perlu jadi catatan adalah pintu baik itu nggak selamanya enak, dan pintu buruk nggak selamanya nggak enak. Misalnya aku judi terus aku menang. Harusnya kan aku tobat, tapi gara-gara menang dan terasa nikmat, aku judi lagi. Jadi pintu buruk itu rasanya nikmat. Terus misalnya aku pengen pengen kuliah di mana, terus aku tahajud 1000 hari tidak bolong, tapi ternyata aku nggak keterima. Maka pintu baikku adalah besoknya tahajud lagi walaupun rasanya sakit. Tapi kan banyak orang yang terus mikir, lah kayak gitu ngapain aku tahajud? Atau misalnya kalian belajar cuman
pas deket ujian, kalian berdoa cuman pas waktu perlu aja. Saya kamu berdoa minta sesuatu dapat, terus kamu berhenti berdoa. Maka rezekimu itu terhitung pintu buruk karena outputnya adalah kamu berhenti berdoa. Cuman pintu buruk itu rasanya nikmat. Kalau teman-teman tahu ini, yakin dengan ini, nggak bakal ada lagi yang namanya meragukan kekuasaan Allah, menyalahkan takdirnya, kita ngomong seandainya dulu aku kayak gini, seandainya besok aku kayak gitu. Yang penting di tiap waktu, di tiap keadaan, kita pikir baik-baik hal apa yang kira-kira Allah paling ridho aku lakukan saat ini. Itu yang dilakukan. Di kesempatan ini, aku pengen khusus berdoa buat kita semua supaya istiqomah berada dalam keadaan yang demikian. Nah, aku jawab Sofi ya. Tadi yang bisa diubah pas Lailatul Qadar itu yang mana? Jawabannya semua. Takdir yang nggak bisa kita rubah itu cuma dua. Kita lahir dari siapa dan di mana. Di mana ini termasuk kapannya dan segala macam ya. Yang nggak bisa dirubah. Yang lainnya bisa. Gitu. Aman-aman takdir. Yang nggak bisa dirubah cuma lahir. Lahir ini ada dua poin. Satu, kamu lahir dari siapa, dan kamu lahir di mana dan kapan. Gitu ya. Adab yang berdoa, kalau adabnya Umar bin Khattab itu masalah kayak gini, meminta Allah. Jadi kan kita nggak tahu takdir Allah yang mana. Jadi kalimatnya adalah, ya Allah, kalau takdirku, misalnya kamu pengen apa ya? Saya kamu pengen haji tahun ini. Kalimatnya gini, ya Allah, jika takdirku aku berangkat haji tahun ini, maka tolong jangan diganti. Dan kalau takdirku berangkat haji tidak di tahun ini, maka tolong diganti jadi tahun ini. Gitu. Kalau Umar bin Khattab berdoanya masalah surga dan neraka. Ada temanku namanya Nocex. Nocex itu dia, bapaknya sih yang berdoanya, ya Allah, kalau takdir anakku nggak masuk kedokteran UGM, tolong diganti. Kalau takdir anakku masuk kedokteran UGM, jangan diganti. Kalimatnya gitu. Padahal dia cupu, biasa ketua SKI, ya kan, terus kayak Ridwan gitu. Tapi dia keterima, jagoan. Tuh, ya insya Allah takdir aman, udah selesai. Kalau tidak ada diskusi terkait takdir lagi, kita lanjut. Kita lanjut. Oke, oke. Kita lanjut ke apa ya? Kita lanjut ke, teman-teman malah milih bahas tentang langit dan bumi apa bahas tentang malaikat duluan? Oke, kalau urut malaikat dulu ya. Jadi setelah Allah ciptakan Al-Qalam dan Lauhil Mahfud, setelah uh, Alkitabnya selesai, termasuk Al-Masyiah juga ya di situ, maka Allah masuk ke tahap Al-Khaliq. Walaupun tadi sudah ada beberapa ciptaan yang ada, seperti Arsy, seperti Al-Qalam, seperti Lauhil Mahfud. Nah, sekarang kita masuk ke ciptaan berikutnya, yaitu malaikat. Malaikat, malaikat, malaikat. Kalau mau ada diskusi di depan tentang malaikat, bisa langsung chat aja ya, seperti biasa. Oke.
Nah gini, kenapa kok kita berbicara tentang malaikat? Padahal mungkin bagi sebagian orang itu tidak penting. Kebanyakan orang ngaji di sini terutama itu langsung fikih, langsung benar dan salah. Padahal kan iman dulu, rukun iman baru rukun Islam. Teman-teman percaya kepada Allah dulu, apa sholat dulu? Yang benar. Kamu haji dulu, atau percaya Allah dulu? Teman-teman mengimani Rasulullah itu utusan Allah dulu, apa ngikutin sunnahnya? Ya kan? Misalnya kamu bersiwak tanpa iman, maka dia nggak terhitung ibadah. Tapi ketika kamu mengimani siwak itu perintah Allah, dilaksanakan oleh Rasulullah, maka kita dapat pahala ibadah di situ. Nah, rukun iman itu kan iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat. Tapi jarang sekali malaikat disinggung. Pol-polan malaikat disinggung itu 10 nama malaikat, masing-masing tugasnya apa aja. Padahal Allah punya maksud, kenapa kok malaikat dikasih di nomor 2? Karena dengan kita iman kepada malaikat, kan percaya ya, yang kamu percaya kan berdasarkan informasi yang kamu dapat. Jadi kalau kamu dapat informasinya dikit, maka yang kamu percaya ya lingkupnya cuma segitu aja. Tapi kalau kita masuk lebih dalam ke alamnya malaikat, kita belajar tentang malaikat, maka satu hal yang bisa dijamin kalau teman-teman mengamalkannya setelah mengimani adalah insya Allah kita terhindar dari semua dosa dan kita sangat optimal dalam menjalankan semua ibadah. Caranya gimana? Nanti di akhir coba kita bahas. Kalau aku lupa bahas, tolong diingetin. Pertama, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jelas ya, ini clear. Kemudian aku mau highlight dikit sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat itu dari kata, ini ada dua pendapat. Yang pertama, al-malak, makhluk yang kuat, gitu ya, makhluk yang berkuasa. Tapi di sisi lain, Allah secara implisit menyampaikan bahwasannya makhluk yang penuh kuasa ini, makhluk yang sangat kuat ini dikuasai oleh zat yang lebih berkuasa, yaitu Allah. Satu. Yang kedua, malaikat ada pendapat yang menyebutkan berasal dari kata al-alukah. Al-alukah itu berarti kurir, penyampai. Dia ada untuk menjalankan tugas-tugas yang Allah berikan. Malaikat ini makhluk yang paling indah. Kalau kemarin arsy makhluk yang paling besar, maka makhluk yang paling indah adalah malaikat. Terus malaikat tuh nggak punya gender. Kamu rotok wagu nek bayangin malaikat. Mungkin bayanganmu malaikat cowok apa ya? Apa cewek malahan? Bayanganmu kan malaikat cowok, mungkin kalau bidadari gitu cewek. Tapi malaikat nggak punya gender. Kemudian mereka nggak bisa membangkang. Termasuk di sini malaikat Harut dan Marut, kalau teman-teman pernah dengar, mereka kan ngajarin sihir kepada manusia. Mereka mengajarkan sihir itu juga dalam perintahnya Allah. Kemudian malaikat itu mereka punya karakter, mereka punya kepribadian masing-masing, dan mereka punya kecenderungan masing-masing. Jadi malaikat tetap punya perasaan. Misalnya lihat Rasulullah, ada yang segan, ada yang bahagia. Dengar kamu ngaji, ada yang senyum, ada yang nangis. Jadi mereka tetap punya kepribadian. Kemudian setiap kisah Nabi, setiap Nabi yang diutus pasti ada malaikatnya di sana, terutama malaikat Jibril.
Nanti kita bahas agak detail waktu sampai ke malaikat Jibrilnya. Kemudian, kenapa kok Allah menciptakan malaikat dulu, baru yang lain-lain? Karena alam malaikat itu berbeda dengan ciptaan Allah yang lain. Malaikat itu beda urusan sama surga neraka, beda urusan sama langit dan bumi. Pun malaikat itu nggak perlu motivasi untuk taat kepada Allah. Jadi malaikat nggak perlu dikasih hadiah untuk taat, dan malaikat nggak perlu dikasih ancaman untuk taat. Makanya nggak ada masalah malaikat dulu baru surga neraka, nggak ada masalah malaikat dulu baru langit dan bumi. Misalnya kamu lihat emas, terus kamu pengen dapat itu, kamu berdoa ke Allah, kamu memuji Allah. Malaikat nggak perlu lihat apa-apa untuk memuji Allah, nggak perlu pengen apa-apa, nggak perlu tahu apa-apa untuk memuji Allah. Dan malaikat ini dia tidak makan, nggak minum, nggak tidur. Malaikat nggak mati. Jin dan manusia itu mati, malaikat nggak mati, kecuali besok waktu, sebetulnya lebih ke lenyap sih, nggak unjuk apa dulu. Malaikat waktu sangkakala ditiup. Jadi kalau kita atau jin lahir itu kan ada masanya wafat. Malaikat itu kalau diciptakan wafatnya ya dia hidup terus sampai hari kiamat. Terus hasratnya malaikat ini hanya satu, yaitu untuk menyenangkan, untuk membahagiakan Allah. Jadi ketika malaikat Zabaniyah itu mencaci maki penduduk neraka, mereka mencaci maki penduduk neraka itu untuk nyenengin Allah. Mereka menjalankan tugas untuk nyenengin Allah. Dan mereka melakukan itu untuk orang-orang yang dicintai Allah. Mungkin kamu mungkin balik ke yang kemarin ya. Allah itu sayang sama Rasulullah. Rasulullah itu ini ada wali, ceritanya Gus Bahar agak, dia berdoa tuh ngancemnya gini. Dia ziarah ke makamnya Rasulullah, sampai sana nggak ibadah, nggak sholawat, nggak wirid, cuman bilang gini, ya Allah, aku bersaksi kalau Muhammad ini Rasulmu, dan aku bersaksi kalau Muhammad ini sangat mencintai umatnya. Dan sungguh umat Muhammad ini banyak dosa, dan aku yakin Muhammad ini senang kalau dosa-dosa umatnya terampuni. Maka ampunilah dosaku. Karena kalau kamu ampuni dosanya, kekasihmu ini akan senang. Kalau dosaku tidak kamu ampuni, maka musuhnya yang senang yaitu setan. Sekarang kamu mau yang senang nabimu atau setan? Walinya bilang kayak gitu. Dia pulang malamnya mimpi. Dapat ilham, dosa-dosamu sudah diampuni semuanya. Kayak gitu. Ini mau ke cerita lagi. Ya udah, abaikan kalau aku lupa. Aku suka gitu, maaf ya teman-teman. Pokoknya nyambung dikit ke masalah malaikat itu ngapa-ngapain cuma buatnya. Oh iya, aku jadi ingat. Pernah ada sahabat atau pokoknya zaman-zaman dekat Rasulullah dulu lah, yang beliau itu dirampok di sebuah lembah. Perampoknya ini mau bunuh kan, tapi perampok ini kasih satu permintaan. Kemudian orang ini dia minta izinkan saya sholat 2 rakaat terlebih dulu. Ini sholat. Terus dia bangkit salam, selesai sholat dia lihat ada seseorang di situ. Terus perompaknya dia sudah wafat dengan keadaan kepalanya terpenggal. Kemudian orang ini tanya, kamu siapa? Kemudian yang nolongin tadi jawab, sungguh aku malaikat dari langit keempat. Ketika
engkau bersujud. Jadi waktu dia sujud, dia minta tolong ke Allah. Doamu itu lewat di langit. Terus kami malaikat semua dengar. Begitu ada malaikat yang dengar doamu, dia berlomba menuju kepada Allah untuk minta izin. Supaya diizinkan untuk nolongin kamu. Aku adalah malaikat yang paling cepat sampai ke Allah dan aku diizinkan untuk menolongmu. Kan? Jadi malaikat ini, dia punya sifat suka menyenangkan hati orang-orang yang dicintai Allah. Suka menolong orang-orang yang dicintai sama Allah. Karena kalau orang itu seneng, Allah juga seneng. Sama kayak tadi walinya berdoa, kalau Nabi Muhammad seneng, maka Allah juga seneng. Kalau teman-teman bisa jaga hubungan ini dengan Allah, otomatis malaikat tuh bantu. Mara bahaya itu kamu nggak sadar hilang sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, besok di ini tak pending aja waktu kita ada di materi kiamat. Terus ini aku mau masuk ke nama-nama dan tingkatan malaikat. 1. Malaikat itu jauh lebih kuat daripada setan. Ya kan? Cuman walaupun mereka sangat kuat, tidak ada satupun dari mereka yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam waktu diperintahkan oleh Allah, sedangkan iblis menolak. Kenapa iblis bisa menolak? Karena dia punya 3 penyakit hati. Iblis. Nanti besok di materi habis ini kita bahas itu. Malaikat kenapa kok dia bisa taat-taat aja? Karena malaikat tidak dibekali tiga hal di hatinya. 3 bekal itu adalah rasa bangga, rasa cemburu, dan rasa syahwat. Jadi mereka nggak punya bangga, nggak punya iri, nggak punya syahwat. Bangga, iri, sama syahwat itu ada sebagai bekal manusia dan jin untuk beribadah. Bangga itu ada supaya kita merasa senang setelah beribadah. Rasa iri itu ada supaya kita merasa senang sebelum beribadah. Dan syahwat itu ada supaya kita senang ketika kita melaksanakan ibadah. Bangga, iri, dan syahwat ini akan salah ketika tidak digunakan untuk beribadah. Simpelnya gitu aja. Misalnya, aku sing alon-alon apa aku yang ngomong ya kon alon-alon? Aku sing alon-alon ya. Perlu diulang nggak? Jadi bangga itu ada supaya kita merasa senang setelah beribadah. Yang iri itu ada supaya kita merasa senang sebelum beribadah. Yang syahwat itu ada supaya kita merasa senang ketika beribadah. Itu ya. Kalau ini iblis itu kan jin. Dia punya penyakit hati karena salah menggunakan 3 bekal ini. Tahu nggak? Jadi malaikat itu kenapa kok enggak tugasnya itu aja mereka biasa baik. Soalnya mereka nggak punya 3 rasa ini. Iblis itu ibadahnya lebih baik dari malaikat karena punya rasa ini. Paham nggak? Jadi kamu lihat temenmu ibadahnya bagus, kamu pengen lebih. Itu karena kamu punya iri. Ketika kamu bisa lebih, misalnya kamu tahu temenmu duha tiap hari 2 rakaat, terus kamu duha tiap hari 4 rakaat. Pengenmu itu ada karena rasa iri. Terus waktu kamu sholat 4 rakaat itu kamu merasa senang, itu karena kamu punya syahwat. Dan setelah sholat itu kamu merasa puas karena kamu punya rasa bangga. Itu nikmat Allah yang dikasih ke kita dan ke bangsa jin. Supaya ibadah itu enak. Kalau kamu nggak punya ini, kamu jadi kayak malaikat. Kamu lihat temanmu hafid Quran, kamu nggak ada motivasi untuk jadi dia. Sama kayak malaikat Ridwan nggak mau jadi malaikat Jibril. Malaikat Jibril bolak-balik terus kayak gitu. Dia nggak kepengen jadi malaikat yang gabut cuman sujud aja sepanjang masa. Ngah ya.
Jadi malaikat itu bisa flat-flat aja karena tidak punya tiga rasa ini, dan dinamika kita itu ada karena punya tiga rasa ini. Dinamika ini jadi baik atau jadi buruk itu pilihanmu. Kalau baik Allah kasih hadiah, kalau buruk insya Allah Allah kasih maaf. Cuma nek kebablasan, ya gitulah kira-kira. Terkait pertanyaannya via bangga setelah beribadah tidak apa-apa, ya. Tadi aku kan bilangnya bangga itu ada untuk kesenangan setelah beribadah. Jadi kamu merasa puas. Level 1, kamu kalau jagoan, kamu beribadah itu merasa kurang, bukan merasa bangga, bukan merasa cukup. Ya. Level 2, kamu ini bawahnya ya, bukan naik ya, ini turun. Level 1 kamu merasa tidak cukup, level 2 kamu merasa biasa aja. Jadi kamu nggak merasa ini baik, tapi nggak merasa ini buruk juga. Yo wes aku ibadah wae. Turun setelah biasa wae, kamu merasa senang. Habis sholat, habis ngaji, kamu merasa puas, kamu merasa senang. Ini boleh, boleh. Ini batas boleh. Batas nggak ada masalah. Bawahnya senang adalah kamu merasa dirimu baik. Ini yang nggak boleh. Ini udah salah. Bawahnya kamu merasa dirimu baik, kamu merasa orang lain jelek. Ini yang paling salah. Misalnya di rumah kamu punya adik apa punya kakak, usianya nggak jauh beda gitu ya. Terus sehari-hari kan ketemu, jadi kamu kan tahu kalau kamu ngaji dapat berapa juz, saudaramu dapat berapa. Begitu kamu ada rasa, oh aku lebih baik dari dia, itu udah salah. Begitu kamu ada rasa, dia lebih buruk dari aku, itu udah mentok-mentoknya salah. Kalau kamu udah sampai ke situ, kamu balik ke materi kemarin yang tentang syirik. Kamu sudah menganggap dirimu punya hak yang sama seperti Allah. Dan kalau rasa itu belum hilang sampai wafat, atau kamu tidak bertobat dari rasa itu, maka haram bagimu untuk masuk surga. Cuman kalau seneng aja, nggak ada masalah. Kamu nggak merasa diri baik, nggak merasa orang lain buruk, kamu cuman bahagia bisa ngaji 1 juz semalam, nggak ada masalah. Gitu ya, Vi. Sama juga iri dan syahwat, masing-masing dari mereka ada tingkatannya. Lain waktu aja ya, kita pelan-pelan. Oke, tadi kita bahas kenapa kok malaikat tidak berganti-ganti kedudukan karena tidak punya tiga sifat di dalam hati mereka. Sekarang kita bahas sedikit nama-nama dan peran-peran malaikat. Kemarin kita sudah singgung namanya Hamalatul Malaikah, yang dia menjaga, yang menyangga arsy Allah, ya kan. Terus ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini dia yang bertugas menyampaikan wahyu. Kenapa kok malaikat Jibril yang dapat tugas menyampaikan wahyu? Karena setiap kali Allah berfirman, malaikat itu ndredeg, malaikat itu segan, takut, saking segannya, saking takutnya Allah mau berfirman, mereka pingsan. Mungkin teman-teman pernah mengalami gitu ya. Mau masuk kelasnya Bu siapa atau Pak siapa. Atau teman-teman beliau setelah ngomong, setelah jelasin, ngelempar pertanyaan, kamu takut ditunjuk. Jadi waktu dia mau ngomong, kita udah ada rasa lain, udah bingung duluan. Kira-kira kayak gitu. Nah, saking takutnya, malaikat ini pingsan semuanya. Dan yang pertama kali siuman itu malaikat Jibril. Karena yang pertama kali siuman malaikat Jibril, maka Allah ngomongnya ke malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril akan menyampaikan wahyu Allah kepada siapa saja yang perlu disampaikan wahyu tersebut. Misalnya, ada malaikat yang bertanggung jawab atas lempeng bumi. Allah wahyukan untuk gempa. Maka malaikat Jibril, jadi Allah mau berfirman gitu ya, malaikat pingsan dulu semua, malaikat Jibril siuman. Allah berfirman ke malaikat Jibril, tolong sampaikan ke malaikat Aan, nek misalnya Zimbabwe tolong dibikin gempa. Nah kan malaikat Jibril turun. Malaikat yang lain itu baru sadar.
ya kan? Kalau teman-teman pernah dengar jin itu mencuri kabar dari langit, mencurinya itu waktu ada malaikat yang tanya ke malaikat Jibril, "Wahai Jibril, tadi Allah ngomong apa?" Kemudian malaikat Jibril jawab, "Tadi Allah minta Zimbabwe gempa." Nah, jinnya denger, "Oh, Zimbabwe mau gempa." Terus dia ngabarin nih ke orang-orang, Zimbabwe mau gempa. Saya ngabarin ke dukun, kamu bikin ramalan kayak gini, jam segini, di sini mau gempa. Gitu. Jin bisa mengakses interaksi ini hanya di langit pertama. Bedanya, ini sedikit spoiler ya buat materi besok. Sini itu di langit dunia dia bisa terbang, tapi kalau di langit pertama nggak bisa. Jadi mereka mencuri dengar dari langit pertama itu caranya adalah kayak orang Panjat Pinang. Jadi ada satu berdiri, yang lain naik di pundaknya kayak gitu terus sampai kayak menara. Nah, Allah mengusir mereka pakai meteor itu, pakai bintang jatuh. Jadi anggap aja didorong lah jin-jin yang lagi manjat-manjat itu supaya berjatuhan lagi ke langit dunia. Tuh. Nah, malaikat Jibril ini ada di setiap kisah Nabi. Kalau teman-teman peka gitu ya. Misalnya Nabi Adam yang ngajarin anak-anaknya Nabi Adam untuk mandiin, untuk nguburin Nabi Adam itu malaikat Jibril. Kemudian Nabi Yusuf waktu dilempar saudara-saudaranya ke dalam sumur, itu ada seorang pria yang nangkep Nabi Yusuf kecil di bawah sumur supaya dia nggak luka. Orang yang nangkep itu, dia adalah malaikat Jibril. Kemudian Nabi Musa waktu dikejar Fir'aun, bisa bayangin toh Fir'aun pakai kereta kuda gitu kan, dengan kuda-kuda terbaik. Sedangkan Fir'aun sama umatnya itu berlarian kecer gitu aja. Kenapa kok nggak bisa kekejar? Karena malaikat Jibril turun dengan kuda perangnya untuk menghalangi pasukannya Fir'aun. Waktu Nabi Ismail mau disembelih sama Nabi Ibrahim, malaikat Jibril yang bawa kambing buat gantinya. Jadi di tiap kisah para nabi itu ada perannya malaikat Jibril. Dan ada malaikat mau nyinggung sedikit bentuk gitu ya. Terus malaikat Jibril ini sebelum jatah jam 6-nya selesai, tak lanjut. Nah, nanti terserah ya lanjut apa enggaknya. Cuman supaya nggak dolim, malaikat Jibril ini dengan beserta malaikat pada umumnya ya jelas. Itu suka bantuin manusia dan sayang sama manusia. Terutama orang-orang yang sayang sama Allah, khususnya malaikat Jibril. Kalau teman-teman banyak sholawat, malaikat Jibril itu ganti bersolawat sama kita. Bayangno kowe bertukar pesan sama malaikat Jibril, maka namamu disebut-sebut sama malaikat Jibril. Dan for your information, malaikat Jibril itu sahabat paling dekatnya Rasulullah. Ya, bukan Abu Bakar. Kalau kamu tahu kebersamaannya Nabi Muhammad sama malaikat Jibril, kayak kamu iri, kamu pengen bisa punya hubungan pertemanan seperti itu, kamu pengen bisa punya hubungan silaturahmi yang sedemikian rupa. Contoh ya, besok tiap Rasul itu ditanyain sama Allah, kamu udah nyampein pesanku belum ke umat ini, ke umat ini, ke umat ini. Malaikat Jibril itu termasuk Rasul. Mungkin teman-teman yang nyoba ngafalin Quran gitu ya, bahkan di 30 aja akan beberapa kali menemui kalau malaikat Jibril itu dibahasakan sebagai Rasul. Besok sebelum hisab dimulai, Nabi Muhammad itu tanya Allah, "Ya Allah, bukankah engkau menyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan kepada nabi-nabimu?" Kemudian Allah berfirman, "Ya benar." Kemudian Nabi Muhammad
bilang, sungguh dia telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan rasul-rasul yang lain itu Allah tanya, kowe wis tak neiki, wis tak garap durung. Mereka masing-masing jawab sendiri, udah ya Allah, udah ya Allah. Malaikat Jibril harusnya ditanyain kayak gitu. Tapi karena saking sayangnya Rasulullah sama Malaikat Jibril, beliau yang maju ke depan. Dan banyak nanti nek teman-teman diberi kesempatan untuk dapat ilmu tentang hubungannya Rasulullah dengan Malaikat Jibril, insya Allah akan banyak memberikan hikmah yang bisa berpengaruh baik kepada hati kita semua supaya jadi lebih lembut dan akhlak serta adab kita supaya jadi lebih indah. Nih tak tutup dulu. Kalau mau lanjut diskusi di kolom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ismail itu beliau belum disembelih sudah diganti. Jadi nggak sempat ngerasain pisaunya kena kerongkongannya. Gitu. Nanti lengkapnya kita kejatah bahas itu kok. Karena urutan kitabnya itu ya sebelum manusia di bumi ada apa aja, terus nanti manusia di bumi ngapain. Nanti urut dari Nabi Adam ke Nabi Nuh mungkin itu 1 hari. Terus Nabi Ibrahim itu 1 hari. Nanti Nabi Musa sehari, Nabi Yusuf dulu baru Musa. Habis itu Nabi Isa, Nabi Yahya, begitu. Soalnya nanti tiap kisah ada lebih enak kalau dibahas detail, enggak waktu bahas bahasan lain. Malaikat bisa kemana mas selain ke Ars? Bisa. Jin nggak ada malaikatnya. Ini besok kita bahas lebih detail tentang malaikat sih, tapi teman-teman mau lanjut apa mau nunggu besok? Aku manut wae. Nanti kebahas kok pertanyaan-pertanyaan kayak malaikat bisa kemana kemana aja, bentuknya kayak gimana aja. Oke, besok aja ya. Kalau begitu saya out dulu teman-teman.